Welcome back to Campus Connection. Hari ini kita akan kembali mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kalau kita membuka hati dan dengan rendah hati menerima firman Tuhan, hal ini akan menumbuhkan iman kita di dalam Kristus. Teman-teman, kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya ajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini kami boleh beribadah bersama-sama. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami siap untuk mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kami berdoa. Berikan kami pengertian apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ada seorang perempuan Kristen, seorang pengkhotbah terkenal yang bernama Corrie ten Boom. Saya yakin namanya tidak asing lagi untuk setiap kita. Dia dan keluarganya berada di Belanda pada masa Perang Dunia yang kedua. Mereka sekeluarga berani menolong dan menyembunyikan orang-orang Yahudi pada masa itu dari kejaran tentara Nazi. Oleh karena itu, mereka ditangkap. Mereka ketahuan dan mereka ditangkap. Corrie dan keluarganya dipenjara, disiksa, sempat berpindah berkali-kali, dan akhirnya Corrie ten Boom dikirimkan ke satu kamp konsentrasi yang bernama Ravensbrück. Banyak luka, banyak trauma, dan keluarganya mengalami penderitaan yang parah. Kakaknya pun meninggal di dalam kamp konsentrasi yang sama dengan Corrie. Nah, setelah perang selesai dan dengan mujizat Corrie dibebaskan dari kamp Ravensbrück, Corrie ten Boom menjadi pengkhotbah yang berkeliling menyampaikan satu pesan, yaitu Tuhan mengampuni. Satu hari, selesai dia berkhotbah tentang pengampunan, ada seorang pria yang mendekat. Pria ini bukan orang asing biasa, tetapi ternyata orang itu adalah mantan penjaga camp yang mana orang itu adalah penjaga yang menjadi bagian dari kengerian yang Corrie ten Boom alami di dalam kamp konsentrasi. Pria itu berdiri di depan Corrie, lalu mengulurkan tangannya dan berkata bahwa dia sudah bertobat. Dan dia meminta maaf, dia minta untuk diampuni. Teman-teman, bayangin ya, di satu sisi, Corrie ten Boom berkhotbah tentang pengampunan. Tetapi di sisi lain, begitu orang ini muncul, saya percaya luka itu akan kebuka lagi, memori itu akan muncul lagi. Dan saya percaya Corrie juga bergumul pada saat itu gitu. Tuhan, gimana ini gitu. Saya harus ngampunin orang yang menjadi bagian dari kamp konsentrasi di mana saya disiksa, di mana saya menderita. Tapi Corrie ten Boom tahu, dia bukan diminta mengampuni karena perasaannya baik, karena perasaannya enak. Dia mengampuni karena Tuhan memanggil dia untuk taat. Akhirnya di dalam pergumulan itu, Corrie ten Boom memilih menjabat tangan pria itu, bukan karena dia tiba-tiba hilang ingatan dengan segala yang dia alami di kamp konsentrasi, bukan. Tetapi karena dia memilih taat dan dia memilih untuk mengampuni. Dan dia bersaksi di momen itu, Tuhan memberikan kekuatan yang dia sendiri tidak punya. Teman-teman, saya mulai dengan kisah ini karena kisah ini menyadarkan kita kalau Tuhan bisa memampukan Corrie ten Boom mengampuni seseorang yang terlibat dalam penyiksaan hidupnya. Saya percaya Tuhan yang sama sanggup memampukan kita untuk mengampuni ketika kita dikhianati, ketika kita disakiti, lagi di ghosting, lagi difitnah, dibuat malu, mengalami cancel dari orang-orang di sekitar kita, atau ditinggal oleh orang-orang di sekitar kita. Dan Corrie ten Boom punya satu kalimat yang cukup terkenal, dikatakan seperti ini, teman-teman. Forgiveness is an act of the will, and the will can function regardless of the temperature of the heart. Terjemahannya begini, pengampunan adalah tindakan kehendak, dan kehendak bisa bekerja terlepas dari suhu perasaan hati. Artinya apa? Pengampunan itu bukan nunggu hati kamu lega dulu, tenang dulu, hangat dulu, udah gak sakit dulu. Bukan. Pengampunan itu keputusan yang kamu ambil di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan akan pelan-pelan memulihkan
hati kita itu. Sebagai orang Kristen, respon kita terhadap luka di dalam relasi itu seharusnya berbeda. Kita dipanggil untuk memberikan belas kasihan, pengampunan, dan kasih. Bukan dendam, bukan cancel, bukan kepahitan, bukan ghosting gitu, bukan. Tetapi ketika kita mengalami luka di dalam relasi, seharusnya kita bisa memberikan belas kasihan. Kita sebagai orang Kristen bisa melepaskan pengampunan. Kita baca ayatnya yuk. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 15. Dituliskan seperti ini, ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Ayat 14, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Teks yang pendek, tapi padat. Mulai dari identitas, lalu respon hati, lalu suasana relasi yang Tuhan inginkan. Yuk kita sama-sama mendalami teks yang baru saja kita baca ini. Kita perhatikan lagi ayat yang ke-12 teman-teman. Dikatakan seperti ini, ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Put on compassion kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Kenakanlah belas kasihan. Ada dua bagian besar di sini teman-teman dan urutannya penting nih. Paulus mulai dengan gini. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ini kayak Paulus lagi bilang gini, identitas kamu nih sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kamu jangan mulai lihat dari luka hati kamu, kamu jangan mulai lihat dari emosi kamu, tapi kamu mulai lihat dari siapa kamu di dalam Kristus sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Dipilih, kamu bukan kebetulan di hadapan Tuhan. Dikuduskan, kamu milik Tuhan. Dipisahkan untuk kamu punya hidup yang kudus, hidup yang berbeda dari yang dunia ajarkan. Dan dikasihi Tuhan. Sebelum kamu diminta mengasihi, kamu sudah lebih dahulu dikasihi sama Tuhan. Kalau identitas ini jelas dalam hidup kita, kamu gak akan gampang hidup dari butuh validasi orang. Kenapa? Karena banyak konflik relasi itu sebenarnya akar di dalamnya adalah gue merasa gak dihargai, gue merasa ditolak, gue merasa diremehkan. Tetapi Paulus bilang di sini, kamu sudah diterima lebih dahulu oleh Tuhan. Dan kemudian dibilang, kenakanlah. Ini bahasa kayak kita mau pakai pakaian gini ya. Bayangin pagi hari kamu bangun, kamu nggak bilang kalau mood gue bagus gue pakai baju, kalau mood gue nggak bagus gue nggak pakai baju, enggak kan gitu. Kalau enggak ya berantakan gitu. Kalau kamu nggak pakai baju sengaja seharian itu ya chaos jadinya teman-teman. Kenakanlah merupakan satu tindakan yang disengaja, merupakan bukan satu tindakan yang kebetulan gitu, enggak. Jadi kalau dibilang di sini kenakanlah belas kasihan atau put on compassion. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Itu bukan sekedar ya kalau bisa. Tetapi itu seperti pakaian yang kita pakai setiap harinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ada di dalam hidup kita setiap harinya. Dan jujur aja, tetapi di dunia kita sekarang yang paling gampang yang kita pakai adalah kebalikannya. Sarkas, sinis. Ya udah gue diem aja, tapi gue bikin story diem-diem, nyindir gitu. Atau langsung block, unfollow, atau kita ngeghosting gitu. Itu yang lebih mudah untuk kita gunakan di dalam
kehidupan kita saat ini. Karena hari ini budaya kita bilang, kalau dia nggak bikin kamu nyaman, cut off, singkirkan. Kalau dia melakukan satu hal yang salah, udah cancel. Jangan ada yang dekat sama dia. Kalau dia nyakitin, bales dong, kamu juga bisa. Padahal firman Tuhan bilang, kenakan belas kasihan. Coba pikirkan, berapa banyak konflik yang dimulai sebetulnya dari hal-hal yang sangat sederhana atau hal-hal yang kecil. Di grup, nanya tugas, ada yang jawabnya ketus rasanya gitu. Wah, ini orang kok nyolot ya jawabnya, kamu panas. Lalu kamu balas dengan lebih panas lagi gitu. Kamu balas dengan lebih pedas, dengan lebih nyolot lagi gitu. Wah, rusak. Bikin joke lagi di tongkrongan. Ternyata ada yang tersinggung sama joke-nya. Terus dia ngambek. Terus kamu pikir, ngambek joke gitu doang. Udahlah, pura-pura gak peduli. Story Instagram, kamu lihat ada sindiran, kemudian kamu yakin. Menurut keyakinan kamu, sindiran itu buat kamu. Wah, kamu langsung kepancing dengan sindiran itu dan kamu balas. Atau kamu lagi di ghosting. Kamu mulai bikin, oke, gua juga bisa. Teman-teman, poin ini sangat praktis. Sebelum kita bereaksi, kita ganti baju kita dulu. Ganti baju kita dari yang sarkas, ganti baju kita dari yang dendam, ganti baju kita dari yang benci sama orang, menjadi belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Belas kasihan bukan berarti kamu jadi lemah. Teman-teman, belas kasihan itu kekuatan yang terkendali. Itu kemampuan untuk bisa bilang gini, teman-teman. Gue bisa balas, tapi gue memilih respon yang lebih serupa dengan Kristus, yaitu gue tidak mau membalas, gue mau memaafkan. Lebih elegan, sesuai dengan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Put on compassion. Kenakanlah belas kasihan itu di dalam dirimu. Yang selanjutnya, teman-teman, ampunilah seperti kita telah diampuni. Forgive as you've been forgiven. Ayat yang ke-13 dituliskan gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Ada beberapa kata kunci di sini nih, yang memang harus kita kunci untuk ada di hati kita gitu. Yang pertama dibilang, sabarlah seorang terhadap yang lain. Rasanya Paulus realistis gitu. Dia nggak bilang relasi itu selalu mulus. Tapi dengan kalimat ini, dia tahu bahwa pasti akan ada gesekan gitu. Di kos-kosan ada gesekan, di organisasi ada gesekan, di pelayanan ada gesekan, di kelas ada gesekan. Bahkan di circle pertemanan paling rohani sekalipun di gereja pasti ada gesekan gitu. Makanya dia bilang, sabar. Sabar itu artinya nggak cepat meledak, nggak cepat menghakimi, nggak cepat menarik kesimpulan. Dan itulah yang dikatakan di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan kemudian yang selanjutnya, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Paulus juga memahami gitu bahwa kadang-kadang ada luka yang bikin kita menyimpan suatu kepahitan lah, dendam, masalah, menyimpan sesuatu yang gua nggak akan lupa. Gua maafin sih, tapi gua inget. Awas aja nanti. Teman-teman, itu namanya keluhan atau asumsi, dan keluhan itu sering banget tampilnya halus, bukan selalu marah-marah meledak gitu. Tetapi kadang-kadang keluhan tampilannya bisa jadi gini. Kamu jadi dingin, kamu jadi silent treatment, kamu jadi baik, tapi sebetulnya kamu menusuk dari belakang. Kamu jadi bikin orang itu pay the price, membayar lewat gosip yang disebarkan. Atau kalau dalam relasi, kamu ghosting tiba-tiba, mundur pelan-pelan. Teman-teman, forgive as you've been forgiven. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang memiliki keluhan. Dan kemudian ada satu frasa yang paling penting lagi nih di dalam ayat ini nih. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah demikian. Ini pusatnya. Standar pengampunan kita bukan seberapa besar salahnya dia, tapi
Seberapa besar Tuhan sudah mengampuni saya. Paulus mengarahkan mata kita ke Kristus. Kita diampuni terlebih dahulu, kita diterima terlebih dahulu, kita diselamatkan terlebih dahulu, baru kita dipanggil untuk mengampuni. Teman-teman, ini bukan pengampunan yang lahir dari, oh kamu harus jadi orang baik. Ini pengampunan yang lahir dari Injil, yaitu kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Allah. Kita belajar untuk mengampuni orang lain, karena kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Kalau kita jujur di dalam kondisi kita, luka di dalam relasi di usia-usia mahasiswa itu memang bisa tajam, bisa sangat menyakitkan. Di ghosting, awalnya chat tiap hari tiba-tiba hilang, kamu bingung, kamu nyari salahmu apa, kok tiba-tiba dia hilang gitu. Dikhianati di kelompok tugas, ada yang nggak kerja tapi numpang nama, kemudian di depan dosen dia yang paling baik, atau ngelempar kesalahan ke kamu pada saat presentasi, difitnah, diserang di media sosial jadi bahan story, bahan meme, bahan ledekan orang, dikecewain orang yang kamu percaya, kamu cerita rahasia, jadi konsumsi circle lain. Teman-teman, di tengah semuanya itu dan kemudian masuklah firman Tuhan, ampunilah. Ampunilah, karena kita telah terlebih dahulu diampuni. Ampunilah, karena kita telah terlebih dahulu menerima anugerah dari Tuhan. Tetapi hari ini saya juga mau bilang gini teman-teman, pengampunan itu bukan berarti kamu pura-pura tidak terjadi apa-apa ya. Pengampunan nggak selalu berarti, wah relasi kita langsung balik sedekat dulu lagi. Langsung jadi bestie lagi, atau kita nggak pasang batas lagi. Ada relasi yang memang perlu diberikan jarak supaya itu menjadi sehat gitu. Ada orang yang kalau kamu dekat lagi, kamu semakin rusak nantinya. Ada situasi yang memerlukan bantuan pemimpin rohani atau mentor karena sudah masuk ke dalam ranah toksik relasi tersebut atau berbahaya dalam hidup kita. Tetapi gini, pengampunan itu berarti kita melepaskan hak untuk kita balas dendam. Kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan gitu. Kamu memilih untuk tidak memelihara kebencian sebagai makanan hatimu. Pengampunan itu seperti ini, kamu salah, ya. Luka itu terasa sakit, iya. Tapi saya menolak menjadikan luka itu tuan atas hidup saya. Dan kalau teman-teman ingat quote dari Corrie ten Boom di awal tadi, pengampunan itu adalah tindakan kehendak. Kamu bisa mulai untuk mengampuni bahkan ketika hatimu masih rasanya sakit. Bahkan ketika hatimu masih rasanya nggak enak. Teman-teman, perasaan mungkin belum langsung ikut berubah. Itu satu hal yang normal. Kadang perasaan itu seperti kereta yang pelan-pelan jalannya gitu. Lama-lama baru cepat gitu. Tetapi keputusan iman, keputusan untuk mengampuni, itu seperti seorang masinis yang sedang menentukan arah. Arahnya, apakah kamu tetap mau menyimpan sakit hati tersebut, atau kamu mau hidup dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, melepaskan semua sakit hati tersebut, luka tersebut, dan menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Langkah pertama bukan Tuhan bikin saya nggak sakit, tetapi langkah pertama adalah Tuhan, saya memilih mengampuni. Tolong saya, berikan saya kekuatan untuk saya bisa mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni hidup saya. Forgive as you've been forgiven. Ampunilah seperti Tuhan telah mengampuni kita. Yang selanjutnya teman-teman, yang terakhir nih, yang ketiga, love that holds us together. Ini menjadi satu puncak yang menutup di ayat 14 dan ayat 15. Dituliskan gini, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Ada dua hal besar di sini. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kasih itu bukan tambahan kecil, teman-teman. Paulus bilang, di atas semuanya. Artinya, kasih itu lapisan paling luar yang terlihat, yang memegang semuanya. Lalu ada frasa sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bayangkan komunitas itu kalau seperti sekumpulan benda yang bagus-bagus, tapi nggak ada yang mengikatnya, semuanya akan tercerai-berai. Semuanya akan tersebar begitu aja.
Belas kasihan tanpa kasih bisa jadi sekedar sopan. Pengampunan tanpa kasih bisa jadi sekedar ya udah gue lepasin tapi gue tetap benci. Tetapi kasih itu yang mempersatukan semuanya. Kasih yang membuat kita tetap manusia, membuat kita tetap lembut, tetap mau untuk membangun. Dan di era cancel culture, ini menjadi satu hal yang radikal, teman-teman. Kasih menolak memperlakukan orang sebagai produk gagal yang bisa dibuang. Kasih bilang seperti ini, kita boleh kecewa, gua bisa kecewa, gua bisa sedih, tapi gue gak akan menghancurkan lu. Kasih tidak membuang orang sebagai produk gagal. Kasih bisa bilang bahwa walaupun kita kecewa, kita tidak akan membuang orang, kamu seperti produk gagal. Kita nggak akan men-treat orang lain seperti produk yang gagal. Dan selanjutnya dibilang gini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kata memerintah di sini sering dijelaskan seperti wasit gitu, yang mengambil keputusan di lapangan, mana yang fair, mana yang foul, mana yang harus berhenti. Artinya saat emosi kita lagi ribut gitu ya dalam hati kita, lagi terjadi pergolakan dalam diri kita, ego kita lagi panas, saat kita lagi bilang, bales apa ya, biar dia kapok dalam diri kita. Tapi satu sisi ada yang bilang, jangan. Paulus bilang gini, biarkan damai sejahtera Kristus itu jadi wasit penengahnya di hati kita. Jadi yang memutuskan respon kita bukan lagi karena gue lagi bad mood, gue lagi capek skripsi, gue lagi sensi, gue lagi merasa insecure, jadinya gue. Tetapi yang memutuskan adalah damai sejahtera Kristus yang ada di dalam hati kita. Forgiving, not ghosting gitu. Ada situasi di mana kita perlu jaga jarak sehat di dalam satu relasi. Misalnya relasi yang benar-benar toksik, relasi yang manipulatif, atau bikin kita jatuh terus. Tetapi firman Tuhan menolong kita untuk membedakan jaga jarak dengan memelihara kepahitan. Tidak sama, teman-teman. Jaga jarak dan memelihara kepahitan tidak sama. Stop mengasihi dengan membatasi akses. Itu juga dua hal yang tidak sama, teman-teman. Balas dendam dengan set boundaries. Itu juga dua hal yang tidak sama, teman-teman. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan menguatkan kita dan menolong kita untuk membedakan hal-hal seperti ini. Kamu bisa menjaga batas tanpa kamu membenci. Dan damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam diri kita, menolong kamu untuk kamu tahu kapan perlu bicara baik-baik untuk menyelesaikan, kapan perlu diam dulu supaya nggak meledak, kapan perlu minta bantuan mediator, entah mentor kah, pemimpin rohani, dan lain sebagainya. Kapan perlu let go, melepaskan, tanpa memaksa relasi bisa kembali seperti dulu lagi gitu. Karena tujuan kita bukan semua kembali normal, tetapi tujuan kita adalah hati kita dipimpin oleh Kristus. Hari ini saya mau tantang kamu, minggu ini lakukan satu langkah ini. Doakan orang yang pernah menyakiti hatimu. Gak perlu panjang-panjang, doa singkat aja. Tuhan, saya serahkan dia padamu, saya mau belajar untuk mengampuni, saya melepaskan pengampunan, pulihkan hati saya. Satu hal yang simpel, ambil satu langkah di dalam dirimu untuk memutus rantai kepahitan tersebut. Misalnya kamu berhenti gosip tentang dia, berhenti mengingat-ingat kembali apa yang ada, berhenti ngumpulin bukti-bukti yang ada untuk membenarkan kebencian dirimu. Kalau kamu harus ketemu dia, ya kamu latih juga sikap yang lebih lunak, merespon, bagaimana kamu merespon dengan sopan, tidak nyindir, tapi juga tidak menyakiti orang, tetap kamu bisa merespon dengan benar. Tujuannya bukan langsung akur lagi, tetapi kamu mulai bergerak dari yang rasa pahit, dari yang dendam, menuju proses pengampunan, menuju proses pemulihan di dalam Kristus. So, itu challenge buat kita. Doakan orang yang kepadanya kamu kesal banget, kamu mungkin merasa punya dendam. Doakan, lepaskan pengampunan, minta kekuatan dari Tuhan, lakukan hal-hal tadi. Stop, bikin boundaries, kemudian kalau ketemu orangnya ya belajar untuk merespon dengan benar. 3 poin hari ini. Put on compassion,
Kamu dipilih, dikuduskan, dikasihi. Lalu setiap hari kenakan belas kasihan. Bukan reaksi emosi, bukan hal-hal buruk seperti yang dunia ajarkan di dalam hidup kita. Tetapi put on compassion. Kenakanlah belas kasihan di dalam hidup kita. Forgive as you've been forgiven. Kita mengampuni bukan karena orang itu layak, tetapi karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Pengampunan bukan berarti tanpa batas, tetapi melepaskan sakit hati kita, melepaskan dendam kita, melepaskan apa yang mengikat kita, melepaskan kepahitan kita. Serahkan sama Tuhan dan bilang, Tuhan, saya mengampuni. Dan kemudian love that holds us together. Kasih yang menjadi pengikat dari semuanya. Dan biarkan damai sejahtera Kristus menjadi wasit yang memimpin hati kita, supaya kita bisa benar-benar forgive. Kita benar-benar mengampuni. Bukan kita ghosting dari masalah. Kita cuma sekedar lari tanpa kita menyelesaikan masalah tersebut. Tanpa kita benar-benar melepaskan pengampunan. Tetapi kita hanya berusaha untuk lari menghindar dari hal tersebut. Tanyalah kepada Roh Kudus di dalam hatimu. Tuhan, siapa yang masih saya ghosting? Siapa yang belum saya selesaikan? Masalah apa? Mungkin kamu gak ghosting di chat, tapi kamu ghosting di dalam hatimu. Kamu tutup pintu, kamu kunci kepahitan, kamu simpan dendam rapat-rapat di dalam. Tanyalah, Tuhan, langkah apa yang Tuhan minta untuk saya ambil minggu ini? Doakah? Berhenti gosipkah? Berhenti nyindirlah? Memulai percakapan yang sehatkah? Atau mungkin bikin boundaries tanpa didasari dengan kebencian? Atau apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Teman-teman, silakan teman-teman bisa merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini di dalam kehidupan teman-teman. Saya percaya di dalam pembelajaran kita hari ini, Tuhan mengingatkan sesuatu kepada setiap kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di dalam relasi kita dengan baik, dengan tepat, mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita, mengenakan belas kasihan di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa ketika kita mengasihi orang, itulah yang akan juga membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan hari ini. Tuhan, kami hari ini datang ke hadapan-Mu. Kami membawa setiap sakit hati yang masih ada dalam diri kami, setiap rasa pahit, setiap rasa dendam, dengki, kebencian yang masih ada di dalam diri kami. Hari ini kami berdoa, Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk melepaskan pengampunan. Mampukan kami untuk mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami punya kerendahan hati untuk kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami, Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kami, dan Tuhan memilih kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, pulihkan hati kami, pulihkan relasi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, kami bisa menjalani hidup yang memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami bisa hidup dengan memancarkan kasih Allah bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan orang-orang akan melihat bahwa kasih Allah dinyatakan secara nyata di dalam relasi yang kami jalin di tengah-tengah pertemanan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati relasi-Mu, Tuhan menjadikan satu relasi yang berdampak, relasi yang saling menguatkan, relasi yang positif. Dan juga Tuhan berikan keluarga yang baik, Tuhan yang memulihkan setiap relasi yang rusak di tengah-tengah keluarga, relasi antara orang tua dengan anak yang dipulihkan, relasi antara engkau dengan saudara-saudaramu yang dipulihkan. Karena kami percaya Tuhanlah yang memberkati keluarga. Tuhan juga yang menjadikan semua usaha yang dilakukan olehmu dan oleh orang tuamu berhasil. Tuhan yang mencukupkan semua yang keluargamu perlukan. Tuhan berkati juga teman-temanku ini secara akademik, biar ada nilai-nilai yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terimalah sukacita yang daripada Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu dilimpahkan di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.